Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kita bisa silaturahmi ya, rekan-rekan sekalian. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang tingkatan orang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita sampai hari ini Allah karuniakan puasa yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasanya orang awam ya, atau umum. Yang kedua puasanya khusus, tingkatan puasa khusus. Yang ketiga puasa khusus bil khusus ya, khusus dengan kekhususannya. Nah, ini 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Semoga kita semua bisa menjalankannya ya. Kita lihat nanti kita masuk ke mana. Nah, yang pertama adalah puasa orang awam atau umum ya, yaitu puasa yang sekedar menahan lapar ya, menahan haus dahaga, atau menahan dari makan dan minum, juga menahan diri dari hubungan suami istri pada siang hari ya. Nah, inilah puasa orang yang umum, sekedar menggugurkan kewajiban menjalankan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban ibadah puasa. Dia hanya menahan diri dari tidak makan dan minum di siang hari. Nah, dan juga tidak berhubungan suami istri. Ini puasa orang yang awam, orang yang umum. Namun demikian, sepanjang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kita. Nah, di tingkat yang kedua yaitu tingkatan khusus ya. Ini puasa tingkatan lebih tinggi lagi daripada puasa yang pertama, yaitu orang awam ya. Ini tingkatan para salihun, tingkatan orang-orang yang betul-betul sangat memperhatikan kualitas puasanya. Syarat untuk masuk ke dalam tingkatan yang kedua ini, puasa khusus, ada beberapa ya. Yang pertama adalah dia bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat lawan jenis dengan nafsunya, terus melihat hal-hal yang sungguh tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menahan panca inderanya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menahan lidahnya, lisannya untuk berkata mengumpat, berkata kotor, berkata membenci, berkata yang membuat timbulnya perpecahan. Dan yang ketiga, bagaimana dia bisa menahan pendengarannya dari kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang saling bertajasus ya, dan kata-kata yang bergunjing dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, yaitu bagaimana dia bisa menahan pendengarannya. Terus yang keempat, bagaimana dia bisa menahan gerak-gerik tubuhnya, tangannya, kakinya untuk melangkah atau untuk berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menahan kakinya untuk melangkah ke tempat yang sia-sia, yang tidak berguna, menahan tangannya untuk berbuat zalim, untuk melakukan kejahatan,
dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, apa yang dia lakukan supaya bisa mencapai tingkat puasa khusus, yaitu menahan dirinya dari hati yang kotor ya, yang dengki, yang iri, yang hasut dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, ada yang tidak kalah pentingnya dalam tingkatan puasa khusus ini adalah menahan makan dari makan yang berlebihan ya. Saat buka puasa tuh kita, wah masya Allah ya, cobaannya karena sudah menahan lapar, haus dan dahaga di siang hari, kita ketika saat buka puasa juga ujian itu rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena kita juga harus menahan, tidak makan berlebihan. Makanlah hal-hal yang tujuannya untuk menguatkan ibadah kita, menguatkan tubuh kita, menyehatkan tubuh kita. Nah, itu yang paling penting rekan-rekan, jangan sampai puasa kita tidak masuk kepada hal yang mudarat karena kita makan yang berlebih-lebihan di saat buka puasa. Nah, yang ketiga adalah tingkatan puasa yang ketiga adalah khusus dari yang khusus, yaitu puasanya para sidikun, para nabi, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya puasa betul-betul tujuannya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan apapun, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia betul-betul menjaga hatinya ini agar bagaimana Allah ridho. Tujuannya lillahi ta'ala. Dia menjadikan hatinya ini senantiasa sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkan waktunya hatinya ini terganggu dari urusan dunia, dari hal-hal yang menyangkut kehidupan dunia, tapi dia betul-betul fokus kepada bagaimana Allah ridho, bagaimana puasanya ini berkedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang paling top. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai kedudukan meraih tingkatan puasa minimal khusus atau lebih tinggi lagi khusus dan khusus ya, khusus dari yang kekhususan. Nah, inilah yang cita-cita kita semua. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita kepompong setelah Ramadan, kita menjadi kupu-kupu yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian, hai para manusia, adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka orang beragama di dalam Islam ini harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Saat ini banyak kita ketahui berapa banyak orang yang bekerja harian terdampak dari COVID-19, orang-orang yang di PHK dari kerjanya, para tenaga medis kekurangan APD. Maka tugas kita, siapa yang peduli dengan sesama, maka yang di langit pun akan peduli kepada kita semuanya. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda, wakaf Anda ke Lasnas Titi Peduli. Insya Allah amanah, barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.